Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari program studi arsitektur dengan NIM B1D221002. Di sini saya ingin memaparkan tentang materi mata kuliah struktur konstruksi 2, yaitu tentang sloof dan pedestal. Yang pertama yaitu pengertian sloof. Sloof sering juga disebut balok alas, adalah struktur beton bertulang yang terletak di atas fondasi tepat di bawah dinding. Berikut adalah gambar sloof yang berada di samping pengertian, yaitu sebuah beton bertulang yang membentang secara horizontal yang berada di atas fondasi. Yang kedua yaitu pengertian pedestal. Pedestal adalah struktur beton bertulang atau batu bata yang digunakan untuk meninggikan kolom, pilar, atau struktur lainnya. Yang kedua adalah fungsi sloof. Fungsi utama sloof adalah untuk mendistribusikan beban dari dinding atau balok ke fondasi secara merata, sehingga mencegah retak atau kerusakan pada fondasi. Yang kedua, menahan gaya lateral pada dinding, seperti gempa bumi atau angin. Yang ketiga, memperkuat struktur bangunan secara keseluruhan. Sloof biasanya dibuat dengan beton bertulang, dengan dimensi dan tulangan yang disesuaikan dengan beban yang akan ditopang. Jadi ukuran sloof biasanya sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban yang akan ditopang. 2.2 Fungsi pedestal. Fungsi utama pedestal adalah untuk menyesuaikan ketinggian struktur dengan elevasi lantai atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, mengatasi perbedaan elevasi pada permukaan tanah. Yang ketiga, menyediakan ruang tambahan di bawah struktur, seperti untuk instalasi pipa atau kabel. Pedestal biasanya dibuat dengan bentuk persegi atau persegi panjang dengan ketinggian yang bervariasi tergantung kebutuhan. Yang ketiga, jenis-jenis sloof. Jenis sloof yang pertama adalah sloof beton bertulang. Sloof beton bertulang adalah jenis sloof yang paling umum digunakan. Sloof ini terbuat dari beton yang diperkuat dengan besi tulangan. Sloof beton bertulang memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama, sehingga cocok untuk dibangun dengan beban yang berat. Jenis sloof yang kedua yaitu sloof batu bata. Sloof batu bata biasanya digunakan untuk bangunan dengan beban yang lebih ringan, seperti rumah tinggal. Sloof ini terbuat dari batu bata yang disusun dengan semen mortar. Sloof batu bata biar tidak sekuat sloof beton bertulang, tetapi lebih mudah dibuat dan lebih murah. Jenis sloof yang ketiga yaitu sloof kayu. Sloof kayu biasanya digunakan untuk bangunan tradisional seperti rumah panggung. Sloof ini terbuat dari kayu yang disusun dengan paku atau baut. Sloof kayu tidak sekuat sloof beton bertulang atau sloof batu bata, tetapi lebih ringan dan lebih mudah dipindahkan. Untuk sloof yang keempat, jenis sloof baja. Jenis sloof baja biasanya digunakan untuk bangunan dengan beban yang sangat berat, seperti gedung bertingkat. Sloof ini terbuat dari baja yang dilas atau dibaut. Sloof baja memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan tahan lama, tetapi harganya lebih mahal daripada sloof beton bertulang, sloof batu bata, dan sloof kayu. Yang keempat yaitu jenis-jenis pedestal. Jenis-jenis pedestal yang pertama adalah pedestal beton bertulang. Pedestal beton bertulang adalah jenis pedestal yang paling umum digunakan.
Pedestal ini terbuat dari beton yang diperkuat dengan besi tulangan. Pedestal beton bertulang memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama, sehingga cocok digunakan untuk menyangga struktur atau peralatan yang berat. Jenis pedestal yang kedua yaitu pedestal batu bata. Pedestal batu bata biasanya digunakan untuk menyangga struktur atau peralatan yang ringan. Pedestal ini terbuat dari batu bata yang disusun dengan semen mortar. Pedestal batu bata tidak sekuat pedestal beton bertulang, tetapi lebih mudah dibuat dan lebih murah. Jenis pedestal yang ketiga yaitu pedestal baja. Pedestal baja biasanya digunakan untuk menyangga struktur atau peralatan dengan beban yang sangat berat. Pedestal ini terbuat dari baja yang dilas atau dibaut. Pedestal baja memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan tahan lama, tetapi harganya lebih mahal daripada pedestal beton bertulang dan pedestal batu bata. Pedestal yang terakhir yaitu pedestal keempat, yaitu pedestal prefabrikasi. Pedestal prefabrikasi adalah pedestal yang dibuat di pabrik dan kemudian dibawa ke lokasi proyek untuk dipasang. Pedestal prefabrikasi terbuat dari berbagai bahan, seperti beton baja dan plastik. Pedestal prefabrikasi lebih mudah dan lebih cepat dipasang daripada pedestal yang dibuat di lokasi proyek. Tergantung pada beberapa faktor, seperti bahan yang ditanggung. Semakin besar beban yang ditanggung, semakin besar pula dimensi slope dan pedestal yang diperlukan. Kedua, jenis tanah. Tanah yang lunak membutuhkan slope dan pedestal yang lebih besar daripada tanah yang keras. Yang ketiga, bentang bangunan. Bangunan dengan bentang yang lebih panjang membutuhkan slope dan pedestal yang lebih besar daripada bangunan dengan bentang yang lebih pendek. Berikut beberapa contoh dimensi slope dan pedestal. Contoh dimensi slope dengan lebar 2-40 cm, tinggi 30-50 cm, panjang sesuai dengan panjang tembok. Contoh dimensi pedestal, lebar 30-50 cm, tinggi 30-50 cm, panjang sesuai dengan panjang kolom. Catatan dimensi di atas hanya merupakan contoh dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di samping. Bagian 6. Kelebihan. 6.1 Kelebihan slope. Lebih mudah dan murah untuk dibuat daripada pedestal, cocok untuk bangunan dengan beban ringan, dapat membantu meratakan permukaan tanah. Selanjutnya 2.2 Kelebihan pedestal. Kelebihan pedestal lebih kuat daripada slope, cocok untuk bangunan yang beban berat, lebih tahan terhadap retak dan kerusakan. Bagian 7. Kekurangan. 7.1 Kekurangan slope. Slope kurang kuat daripada pedestal, tidak cocok untuk bangunan dengan beban berat, lebih rentan terhadap retak dan kerusakan. 7.2 Kekurangan pedestal. Lebih sulit dan mahal untuk dibuat daripada slope. Membutuhkan tanah yang rata dan stabil, dapat meningkatkan risiko genangan air di bawah bangunan. Selanjutnya bagian 8, alat dan bahan untuk membuat slope. Yang 8.1 alat. Yang pertama skop untuk mengaduk beton dan mengisi backcasting. Yang kedua ember untuk mencampur bahan-bahan dan membawa beton. Yang ketiga roda dorong untuk memindahkan beton dalam jumlah banyak. Yang keempat palu untuk memaku backcasting. Yang kelima water pass untuk memastikan kerataan permukaan slope. Yang keenam vibrator beton untuk memadatkan beton dan mengeluarkan gelembung udara. Yang ketujuh alat bantu lainnya seperti mixer beton, mengaduk beton dengan lebih cepat dan merata, mesin potong besi, memotong besi tulangan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Tang besi, membengkokkan besi tulangan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 8.2 Bahan yang dibutuhkan untuk membuat slope sebagai berikut, yaitu beton, kuat dan tahan lama, ideal untuk struktur slope. Pilih mutu beton sesuai kebutuhan. Umumnya mutu K160 sampai K250. Besi tulangan memberikan kekuatan tarik pada slope. Gunakan besi tulangan dengan diameter yang sesuai dengan perhitungan beban. Umumnya diameter 10 mm sampai 20 mm.
Batu kerikil meningkatkan kepadatan dan kekuatan beton. Pilih batu kerikil dengan ukuran 1-12 inch sampai dengan 1 inch. Pasir memperhalus campuran beton dan meningkatkan workability. Gunakan pasir beton yang bersih dan bebas lumpur. Air untuk mengikat bahan-bahan lain dan membantu proses hidrasi semen. Gunakan air bersih dan bebas zat pengotor. Bahan tambahan ada zat adiktif meningkatkan sifat beton seperti plastisitas, waktu pengerasan, dan ketahanan air. Flash ash meningkatkan workability dan ketahanan. Bagian 9. Pengerjaan pembuatan sloop. Tahap persiapan. Jadi sebelum kita pembuatan sloop, kita harus siap-siapkan dulu. Yang pertama itu tentukan lokasi dan dimensi sloop sesuai dengan gambar kerja. Gali tanah untuk membuat lubang pondasi dengan kedalaman dan lebar yang sesuai dengan gambar. Rata dasar lubang pondasi dan padatkan. Pasang backing sloop dari kayu atau material lain yang kokoh. Potong dan rakit besi tulangan sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya pembuatan beton. Setelah tahap persiapan, kita mulai pembuatan beton. Pembuatan beton yang pertama, campur beton dengan tekanan yang sesuai, umumnya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, dan setengah air, 0,5 air. Aduk beton hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan. Selanjutnya tahap pengecoran. Pertama, tuang beton ke dalam backing sloop secara bertahap. Padatkan beton dengan vibrator beton untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Ratakan permukaan beton dengan screed. Untuk perawatannya, jaga agar permukaan beton tetap lembab selama beberapa hari dengan cara penyiraman air. Lindungi beton dari sinar matahari langsung dan hujan deras. Bongkar backing setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, umumnya 7-28 hari. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai sloop dan pedestal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.